قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Jadi ada pertanyaan sedikit dari saya Ustaz ke Ustaz. Kan alhamdulillah baru-baru ini saya memulai hijrah dalam hidup saya Ustaz. Masya Allah ya. Jadi di dalam hijrah itu kan Ustaz, kadang iman kita itu tinggi dan kita semangat beribadah kepada Allah. Tetapi mengapa terkadang iman itu menjadi turun lagi dan kita tidak semangat beribadah kepada Allah? Jadi saya bertanya kepada Ustadz, bagaimana supaya agar iman kita itu tetap berada pada posisi yang bagus untuk beribadah kepada Allah dan dapat beristiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, Ustadz? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Terkait dengan agar kita itu istiqomah dalam beribadah. Walaupun sebetulnya iman itu pasti naik dan turun. Tidak ada iman itu stabil naik saja, itu sangat berat sekali untuk capai atau mencapai pada posisi itu. Tapi ketika iman itu naik dan turun, tentunya kita harus menjaga bagaimana iman itu tetap stabil, minimal tidak berada pada level yang bawah. Maka yang pertama sekali adalah dalam beribadah itu perlu yang namanya keikhlasan dalam beribadah. Ikhlaskan semua ibadah itu lillahi ta'ala, karena Allah, mengharapkan ridhonya, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan surganya, mengharapkan ampunannya, mengharapkan kasih sayangnya, cintanya. Karena sebetulnya kita harus sama-sama pahami bahwa nikmat atau tidaknya ibadah itu tergantung kita pada keikhlasan niat kita itu. Kalau niatnya itu betul-betul lillahi ta'ala, kita akan mendapatkan ladzatul ibadah namanya, yaitu kenikmatan dalam beribadah. Tapi kalau nggak ikhlas, nggak dapat itu. Makanya orang ibadah kok gampang bosen gitu kan. Itu karena apa? Keikhlasannya kurang. Itu yang pertama. Maka jaga keikhlasan lillahi ta'ala, perbaiki niat lillahi ta'ala. Yang kedua, yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya, termasuk saya pribadi, kita perlu tuh istiqomah dalam beribadah agar iman kita itu berada pada level yang baik, tidak futur namanya. Futur itu lemah iman kita, turun, malas, semuanya malas. Yang kedua adalah rajin datang ke majelis ilmu. Kapan iman itu sudah mulai turun, berarti kita butuh untuk mengecasnya kembali. Ibarat handphone ini, kalau kita tidak cas kan dia low, dia sampai mati gitu kan. Sama hati kita ini, iman kita juga perlu dicas. Dan mengecas ilmu yang paling baik salah satunya adalah dengan mendatangi, atau mengecas iman ya. Mengecas iman yang paling baik adalah salah satunya dengan mendatangi majelis ilmu. Di mana ada kajian, datangin, duduk di situ. Maka seperti kita sedang mengecas handphone. Itu kita, iman kita sedang kita naikkan, sedang kita kuatkan. Karena ilmu yang kita dengar dari kajian itu akan menambah semangat, motivasi, mengingatkan kita dan menambah motivasi kita dalam beribadah. Walaupun sebetulnya datang ke majelis ilmu itu bukan ketika malas saja ya, tapi istiqomah lah. Yang ketiga, banyaklah berteman dengan orang soleh. Udah ada teman soleh belum? Ini teman soleh kan? Nah, saling mengingatkan. Teman yang soleh itu ketika antum melihat teman antum lemah imannya, dalam berada dalam malas, kurang semangat beribadah, tugas antum mengajak, mengingatkan, gitu dia. Itu sebaliknya, antum melihat beliau ini sudah mulai macam-macam gitu kan. Adzan berkumandang masih main game aja, gitu kan. Kajian udah mulai bolong-bolong, telepon, ingatkan, saling mengingatkan. Karena teman yang soleh itu adalah teman yang mengingatkan kita di saat kita berbuat maksiat agar meninggalkan itu maksiat tersebut, dan mengajak kita untuk berbuat baik dan beramal soleh. Itu yang namanya teman yang baik. Maka teman yang baik itu harus kita punya. Harus punya teman yang baik. Harus punya teman yang baik. Dan berkumpul sama orang-orang soleh. Di mana ada perkumpulan orang soleh, ikut gabung. Apakah mereka sedang aktivitas, sedang mereka kajian, itu ikut aja, gabung aja kita. Kemudian selanjutnya, salah satu menjaga agar amalan kita ini tetap istiqomah beribadah kepada Allah SWT adalah banyak minta nasihat. Seperti ini kan namanya minta nasihat ini. Perlu minta nasihat, Ustaz, saya merasa hafalan Al-Quran saya mulai lemah, Ustaz. Saya merasa sholat berjamaah saya kok sudah mulai kurang. Nah, itu minta nasihat. Karena nasihat itu penting sekali. Kemudian selanjutnya adalah ini jangan dilupakan. Kita perlu berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa, minta. Doanya bisa kita baca sebelum salam. Allahumma a'inni
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu dibaca setelah selesai baca tahiyat akhir. Sebelum salam kita baca itu. Allahumma a'in ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Dan bantulah aku untuk senantiasa wa husni ibadatika, untuk beribadah kepadamu dengan cara yang baik. Jadi ini yang perlu sama-sama saya ingatkan. Dan terakhir adalah beribadah itu sederhana saja. Jangan terlalu menggebu-gebu, jangan terlalu maunya yang besar-besar, berat-berat. Kayak kemarin ada yang bernazar sampai kalau saya sembuh dari sakit saya bernazar puasa Daud sampai meninggal dunia, kan? Itu terlalu berlebihan. Akhirnya apa? 2 tahun dia jalani, dia minta, Ustaz, bagaimana cara saya membatalkan nazar saya itu? Mereka berlebihan. Maka Nabi SAW mengatakan, khudhu minal amal ma tutiqun. Carilah ibadah yang kalian mampu melakukannya, tidak memberatkan diri kalian. Wallahu la yamallu hatta tamallu. Allah tuh enggak pernah bosan. Sebagaimana kita itu bosan. Ada orang bosan melakukan ibadah, kenapa? Karena terlalu berlebihan, terlalu berat. Dan Nabi mengatakan, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa iqalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang ringan tapi istiqomah. Cari ibadah yang ringan tapi istiqomah. Baca Quran setiap hari misalnya setengah juz, zikir istighfar 100 kali, sholat duha 2 rakaat aja, malam sholat witir sebelum tidur, puasa Senin Kamis aja atau Senin aja, Kamisnya kalau nggak bisa silahkan nanti ke depan Jumat minggu depan Kamisnya saja atau Seninnya saja, itu insyaallah nggak ada masalah. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون